Oke, kita lanjutkan. Mimma kulikotil jin, dari apa jin itu diciptakan? Ini pertanyaan yang sebenarnya kita sudah tahu jawabannya. Innal ayat al-Qur'aniyah wal ahadisa an-nabawiyah tadullu dalalatan qati'atan ala annal jinna kuliku minan nar. Jadi sungguh banyak ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi yang menunjukkan suatu dalil qat'i, dalil yang pasti, nggak bisa diganggu gugat lagi, bahwa jin mereka diciptakan dari api. Nah, contohnya qala ta'ala wa khalaqal jan min marijin min nar. Dan Allah menciptakan jin dari marijin min nar. Qala Ibnu Abbas min marijin min nar artinya min kholisin nar. Jadi menurut Ibnu Abbas dari api murni. Jadi marijin min nar menurut Ibnu Abbas adalah dari api yang murni. Wa fi riwayatin ukhra anhu min tarafi lahabiha. Ada riwayat lain yang juga sama dari Ibnu Abbas. Marijin minar artinya dari apa? Ujung nyalanya api. Dari ujung nyalanya api itu. Terus ada dalil lagi wa qala ta'ala wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Jadi dan jin kami ciptakan jin tersebut dari sebelum manusia. Jadi itu saudara tua itu, para jin itu. Saudara tua. Ya, tercipta dari hawa panasnya api. Jadi api yang berhawa panas itu. Min qablu min naris samum. Kemudian ada ayat juga waqala iblis ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Jadi iblis mengatakan aku lebih baik daripada Adam. Ini pada saat dia ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak mau sujud? Jawabannya ana khairun minhu. Aku adalah makhluk yang lebih baik daripada Adam. Kenapa? Khalaqtani min narin. Engkau menciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Menciptakan Adam dari tanah. Menurut perasaannya iblis, ya, api ini menurut perasaannya iblis loh ya. Api itu lebih baik dari tanah. Kalau bahan bakunya lebih baik, berarti hasilnya setelah diproduksi finish berarti lebih baik daripada bahan baku yang jelek, kan gitu kan? Bahan baku saya itu ya Allah api, bahan bakunya Adam adalah tanah. Lah, saya menganggap diri saya lebih baik karena bahan baku saya lebih baik daripada Adam yang hanya tanah. Ini makhluk yang pertama kali
menggunakan hukum kias itu ya si iblis ini. Ya. Lah kias ini memang bagian dari agama. Di Quran, hadis, ijma' kias. Tapi kalau kiasnya ternyata nabrak aturan Allah Rasul, berarti itu kias iblis namanya. Ya. Jadi iblis di sini menggunakan hukum kias. Perasaannya dia api lebih baik dari tanah. Sehingga kesimpulannya dia lebih baik daripada Adam. Karena merasa bahan bakunya lebih baik. Kan gitu kan. Ini hukum kias itu seperti ini. Ya, kias itu ya seperti ini. Tapi iblis menggunakan hukum kias, sementara hukum yang dia gunakan nabrak perintahnya Allah. Wong dia disuruh sujud, tidak taat gara-gara menggunakan hukum kias. Nah ini kias iblis namanya. Lah kias yang benar ya yang sesuai dengan Quran hadis, yang tidak nabrak aturan Quran hadis. Itu bedanya di situ ya. Berarti kias itu tidak boleh ya. Bahkan kias itu adalah bagian dari hukum dasar. Jadi ada pertama Al-Qur'an, kedua hadis, ketiga ijma', yang keempat kias. Cuman yaitu tadi jangan sampai nabrak Quran hadis. Kalau nabrak Quran hadis itu sama dengan kias iblis. Ya, kias iblis. Kemudian fa'in kila kaifa taj'alu qaula iblis dalilan ma'a annahu yumkinu an yakdiba. Loh, kamu kok mengambil dalil ucapannya iblis? Padahal bisa saja kan iblis bohong. Ya kan? Ya kan? Di ayat ini loh ya. Nakul, kita akan menjawab innad dalila laisa fil qaul nafsih wa innama fi iqrarillahi tabaraka wa ta'ala iyyahu ala dzalika li annallaha ta'ala la yukirru batilan. Loh, kita mengambil dalil itu bukan semata-mata ucapannya iblis kholak tani minar wa kholak tahu mintin, itu bukan itu. Ya, tapi kita mengambil dalilnya dari sisi Allah mengakui. Ya, kalau iblis tercipta dari api dan Adam dari tanah. Karena Allah tidak mungkin mengakui sesuatu yang batil. Itu loh ya. Ya, ini bisa diambil pelajaran begini. Walaupun sesuatu itu tercantum dalam Al-Quran, tapi itu kalau ucapannya orang kafir, ucapannya iblis lah, ucapan Fir'aun lah, ucapan kafir Quraisy kah, ucapan itu memang tidak bisa di, dijadikan dasar dalil, karena itu ucapan orang kafir. Itu. Jadi konteksnya adalah Allah memang menceritakan ucapannya orang kafir. Jadi walaupun tercantum dalam Al-Quran, kalau itu ucapan orang kafir, nggak bisa dijadikan dalil. Karena konteksnya Allah hanya menceritakan, ngene iki lho, cangkeme wong kafir iki koyo ngene iki. Gitu loh. Nah, dari sisi ini ya, yang kita ambil itu Allah mengakui karena memang Allah menciptakan dari iblis dari api, Adam dari tanah. Jadi iblis ini tukang bohong.
Tapi untuk kali ini dia benar karena Allah mengakui. Itu loh maksudnya.